Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 sampai 22. Judul renungan kita pada hari ini adalah belajar mengalah dari Ishak. Dia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamanya Rehobot, dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dalam relasi kekerabatan tercipta hubungan yang baik dan hidup yang rukun menjadi dambaan banyak orang. Namun dalam kondisi tertentu ketika semua dalam keadaan baik, justru terkadang muncul perselisihan yang jika tidak direspon dengan bijak akan memperburuk keadaan. Inilah yang sempat terjadi antara para gembala Ishak dengan para gembala Gerar. Ketika sumur-sumur yang sempat ditutup kembali digali oleh Ishak, lalu ternyata airnya masih berlimpah. Menarik sekali mencermati respon Ishak ketika para gembala Gerar mencoba menguasai sumur yang mengeluarkan air itu. Kelak daerah itu diberi nama Esek karena terjadi pertengkaran di sana. Tetapi Ishak memilih untuk mengalah dan pergi ke tempat lain. Namun sekali lagi, terjadi pertengkaran karena sumur Ishak gali. Kembali Ishak mengalah, lalu pergi dan menggali sumur yang lain, di mana kali itu tidak terjadi pertengkaran. Tempat itu lantas dinamanya Rehobot, karena Tuhan memberi mereka kelonggaran di sana. Apa yang akan terjadi? Sekiranya Ishak dan para gembalanya bersikukuh mempertahankan sumur di Esek dan di Sitnah, mungkin kelonggaran yang Allah berikan tidak akan mereka rasakan. Justru ketika mereka mengalah, Allah menyatakan pertolongan dan memberikan kelegaan atas mereka. Bagaimana reaksi kita selama ini manakala terjadi pertengkaran, atau ketika ada orang mencoba merebut hasil jerih lelah kita? Bersediakah kita mengalah, bukan untuk kalah, melainkan justru karena kita meyakini Allah ada di pihak orang yang bersedia mengalah demi kebaikan. Seorang yang berhikmat mengerti kapan waktunya mengalah, dengan keyakinan bahwa Allah ada di pihaknya. Oke, mari kita lihat, kita baca renungannya ya. Apakah kekayaan itu selalu mendatangkan kenyamanan dan membuat hidup kita tuh bebas dari masalah? Karena seringkali orang berpikir kalau misalkan orang itu kaya, maka orang itu akan bebas dari masalah. Segala apa yang dia mau akan bisa terlaksana dengan baik. Ya, saya seperti itu ya. Nah, mari kita lihat. Kejadian 26 ayat 12 sampai 22. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan. Karena orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Dia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hambanya ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi, pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah dia di lembah Gerar dan menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, dan kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu, dan Ishak menamai sumur itu Sitnah. Dia pindah dari situ dan menggali sumur lain, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar, dan sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, kita mau lihat ya keberhasilan Ishak di dalam berusaha. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu, ya menabur di tahun itu juga, langsung mendapatkan 100 kali lipat. Ini luar biasa ya, kalau misalkan Tuhan tidak campur tangan, gak mungkin bisa nih ya. Dari ayat 12-14 ini terlihat bahwa Ishak memang seorang yang pekerja keras dan rajin.
Jadi sekalipun Tuhan itu berjanji menyertai dan memberkati, tapi hal itu tidak membuat Ishak itu ongkang-ongkang kaki dan tidak mau bekerja. Buktinya Ishak menabur. Jadi dia tuh tetap bekerja. Dan dengan giatnya Ishak ini nabur, maka tahun itu langsung mendapatkan hasil 100 kali lipat. Dan Tuhan membuat dia menjadi kaya. Tidak cuma kaya, tetapi sangat kaya. Penerapan yang bisa kita lakukan adalah, dalam hal apa saudara malas? Dalam hal menghadiri kuliahkah? Dalam hal belajar? Dalam hal bekerja? Dalam hal melayani Tuhan? Sadarkah saudara bahwa malas itu merupakan dosa? Bertobatlah dari segala kemalasan dan jadilah orang yang rajin seperti Ishak. Dan rajinlah dalam hal jasmani dan duniawi, seperti studi dan bekerja. Namun di dalam rohani, pergi ke gereja, pelayanan, saat itu dan berdoa, itu jangan lupa juga. Oke? Mari kita lanjutkan. Ishak itu berhasil menjadi kaya karena berkat dari Tuhan. Sekalipun tadi dikatakan Ishak itu menabur, ya. Menaburlah Ishak. Tapi ingat, dia mendapatkan 100 kali lipat. Sebab apa? Sebab dia diberkati oleh Tuhan. Jadi ini bukan hanya berlaku pada diri Ishak ya, tapi juga pada diri saudara. Kalau saudara bisa berhasil, entah itu dalam studi, pekerjaan, pelayanan, maka itu karena berkat dari Tuhan. Karena itu janganlah kesuksesan itu menyebabkan saudara menjadi sombong, lupa kepada Tuhan, mengutamakan pekerjaan lebih daripada Tuhan dan lain sebagainya. Sebaliknya, saudara harus bersyukur pada Tuhan atas kesuksesan yang Dia berikan itu, dan menggunakan apa yang ada pada saudara untuk kemuliaannya. Ya, jadi sebaliknya saudara harus bersyukur pada Tuhan atas kesuksesan yang Dia berikan, sama seperti Ishak juga bersyukur kepada Tuhan atas kesuksesan yang Tuhan berikan, yang mendapatkan hasil 100 kali lipat hanya dalam 1 tahun. Investasi kalau balik modal hanya dalam 1 tahun itu sangat-sangat cepat sekali, ya. Dan gunakanlah apa yang sudah Tuhan beri, yang sudah Tuhan percayakan dalam diri saudara, itu untuk kemuliaannya. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Oke, ini kekayaan yang membawa kesukaran hidup. Saudara, tadi kan ada pertanyaan ya di depannya. Apakah kekayaan itu selalu mendatangkan kenyamanan? Jawabannya tidak selalu. Buktinya seperti ini. Saudara, kalau kita lihat ya, dia mempunyai ayat 14 ya. Dia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu. Jadi ada orang yang iri terhadap dia. Ayat 15, segala sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Saudara, ini orang yang semangatnya tuh win-lose ya. Win-lose itu artinya pengen dirinya tuh menang, tetapi membiarkan atau bahkan menyebabkan orang lain itu kalah. Model kayak gini nih repot. Model win-lose ini repot. Ya. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah. Ini Ishak sampai diusir sampai orang Abimelek, orang Filistin ya. Pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Mungkin dia berpikir, kenapa kok sampai saya ini jadi tuan rumah, tapi kamu tuh tamu. Kok tamunya itu lebih jauh diberkati daripada tuan rumahnya ini piye carane? Ya toh? Ya karena jawabannya simpel ya. Karena tamu itu yaitu Ishak disertai oleh Yehova. Sedangkan Abimelek, siapa yang menyertai? Oke. Nah, kita lihat ya, dalam ayat 14-16 yang kita baca tadi ya. Terlihat bahwa kekayaan atau berkat Tuhan itu ternyata memang membawa problem atau kesukaran bagi Ishak. Tadi sudah kita bahas orang Filistin jadi iri hati. Mereka nutup sumur yang dulunya digali oleh hamba-hamba Abraham. Abimelek mengusir dia dari tempat itu. Jadi ini mengajarkan kita bahwa selama kita ada di dunia ini ya, dunia ini itu penuh dengan orang berdosa. Maka semua berkat Tuhan itu selalu bercampur dengan kesukaran. Tapi sebetulnya kalau kita mau memperhatikan dengan teliti, maka akan terlihat bahwa bagi Ishak, kesukaran itu sebetulnya adalah berkat yang terselubung, blessing in disguise. Bagaimana bisa demikian? Karena kalau tidak ada kesukaran atau pengusiran, maka bisa saja dia tuh terlalu kerasan atau terlalu betah tinggal di sana,
dan tidak mau kembali ke Kanaan. Bisa juga kan? Justru karena keturunan Abraham ini harus kembali ke Kanaan. Tetapi dengan adanya kesukaran-kesukaran itu, maka dia akan selalu ingat bahwa dirinya adalah seorang yang asing. Bahwa tanah Kanaanlah tempat tinggal yang sebenarnya. Jadi itu kesukaran yang digunakan oleh Tuhan untuk mengarahkan Ishak untuk kembali ke tempat tujuan di mana Tuhan inginkan. Caranya dengan Tuhan memberikan kesukaran. Jadi di sini kita lihat bahwa Roma 8 ayat 28 benar ya. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ingat, Allah hanya bekerja mendatangkan kebaikan itu hanya bagi orang yang mengasihinya. Kalau tidak mengasihi, tidak berlaku janji ini. Ya, pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan? Dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Dia? Kalau iya, apa yang sudah Anda lakukan? Gitu ya. Saudara, mari kita lihat sabar dan suka mengalah. Saudara, kalau kita lihat ya, ayat 15, kalau kita teruskan ya, ini ya 15 ya. Segala sumur yang digali pada zaman Abraham kan ditutupi, ya toh. Terus kan diusir. Nah, kemudian Ishak pergi dari situ, diusir toh, diusir ya pergi, ya. Terus berkemah di lembah Gerar dan menetap di sana. Terus Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Lah, ya wes lah, mungkin Ishak nak mau rame, maka Ishak gali lagi. Terus disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ini membuktikan bahwa dulunya sumur itu memang milik Abraham. Fakta bahwa Ishak tuh bisa menemukan, itu menunjukkan bahwa dia tuh pernah hadir di sana. Karena kalau misalkan orang awam mungkin nggak ngerti nih, tumpuan-tumpuan apa itu namanya, gundukan tanah itu ada sumurnya, mungkin nggak ngerti. Tapi karena Ishak tuh pernah tinggal di sana, dan kemungkinan besar juga dia itu turut dalam penggalian, maka Ishak tahu persis di sana ada mata air yang luar biasa. Lah terus enaknya ya, sudah digali, sudah dianu, kemudian orang-orang Gerar nih ngomong, oh ini air ini kepunyaan kami. Wong mereka lo nyari aja tidak. Bualah buat susah orang lain. Kalau sudah ada airnya malah diaku-akui. Padahal ini ciri khas daripada yang kerja orang lain, yang mengakui daripada pekerjaannya itu adalah dirinya sendiri. Saudara, kalau misalkan saudara model kayak gitu ya, itu saudara pasti akan, tak jamin pasti banyak musuh. Oke, ayat 15 dan 22 sudah kita lihat tadi. Ishak orangnya sabar 2 kali ya. Di sumur Esek, kemudian di sumur Sitna, dia ketika itu ada orang mengklaim daripada, oh ini sumurku, kamu ngawur aja. Dia pergi, dia nak rame-rame. Kemudian dia pergi Sitna, ngomong kayak gitu lagi. Ada orang ngomong, oh ini sumurku, kamu ini ngawur aja. Padahal yang menggali dia. Dan akhirnya dia ketemu dengan yang namanya Rehobot. Dan setelah ketemu mata air di sana Rehobot, maka tidak ada satu orang pun yang mempermasalahkan daripada daerah tersebut. Itu menunjukkan bahwa kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5 kali kita gagal untuk berusaha. Tetapi dengan terus berusaha, Tuhan tetap akan memberikan jalan kepada kita, sehingga kita dapat mengatasinya dengan baik. Sebagai penerbang gini ya, apakah saudara adalah orang yang sabar dan suka mengalah dalam hubungan saudara dengan keluarga Anda, dengan teman kerja, dengan sekolah saudara, tetangga saudara, bahkan dengan saudara, dengan orang-orang di jalanan yang tidak saudara kenal? Atau sebaliknya, saudara sering marah dan bertengkar dengan seadanya orang? Ishak adalah orang yang tekun dalam mencari sumur. Ketekunan Ishak ini haruslah saudara tiru. Baik dalam belajar, bekerja, belajar firman Tuhan, pokoknya bertekun ya. Saat teduh, doa, melayani Tuhan, khususnya dalam memberitakan Injil dan mengajak orang pergi ke gereja. Ya. Hal berikutnya, penyertaan Tuhan pada Ishak. Dia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi.
Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Yang kita bahas ayat 22 ya. Sumur itu namanya Rehobot, dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran bagi kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi pada waktu Ishak akhirnya mendapatkan sumur yang tidak menjadi bahan rebutan, dia menganggap bahwa Tuhanlah yang memberikan kelonggaran. Jadi penerapannya, jadilah orang seperti Ishak, yang pada waktu mendapatkan berkat, selalu menyadari berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan Ishak dalam bacaan ini tidak pernah sekalipun mengklaim bahwa dia atau sang aku itu yang ditonjolkan. Dia selalu kalau ada berkat daripada Tuhan, dia selalu menonjolkan Tuhan. Kalau ada permasalahan, dia tidak mengutuki Tuhan, tetapi tetap bekerja keras. Bahkan ketika dia menikmati hasil kerja kerasnya, dia juga tidak membanggakan dirinya, tetapi mengatakan, Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada aku. Saudara, kita mesti meniru sikap daripada Ishak, sikap rendah hatinya yang sangat luar biasa ini, sehingga dari sini kita belajar seorang pribadi yang tidak mengagungkan dirinya, tapi merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Oke, renungan firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.